Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Ramadhani. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah angkatan 19. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester mikroekonomi, yang dimana dosen saya adalah Miss Happy Febriana Haryani, MSI. Untuk soal yang pertama, yaitu suppose the demand curve for a product is given by key quarter 10 min 2p plus ps, where p is the price of the product and ps is the price of a substitute good. The price of substitute good is $2, and a suppose p $1. What is the price elasticity of demand? What is the cross price elasticity of demand? And B, suppose the price of the good P goes to $2. Know what is the price elasticity of demand? And what is the cross price elasticity of demand? And the answer, dan jawabannya adalah diketahui curve of demand sama dengan Q sama dengan yang menurut diketahui dari soal, yaitu Q sama dengan 10 min 2P plus PS. Nah, kemudian yang diketahui adalah price of substitute good, yang dimana dari yang diketahui adalah $2. Nah, untuk menjawab yang A, yaitu diketahui suppose P sama dengan $1 dan price elasticity of demand-nya dan pertanyaannya dari bagian A adalah price elasticity of demand. Nah, jadi yang pertama kita harus menemukan tuh jumlah yang dimana pada harga $1, dimana elastisitas harga permintaannya adalah dari yang diketahui tadi, Q sama dengan 10 min 2P plus PS. Untuk dijabarkannya yaitu Q sama dengan 10 min 2 dikali 1, nah satunya itu dari yang diketahui tadi, yang P, $1. Kemudian plus 2. Nah, 2-nya itu dari mana? 2-nya itu dari price of substitute good. Nah, jadi hasil dari Q sama dengan 10 min 2 kali 1 ditambah 2 adalah 10. Maka Q-nya sudah terdapat dari yang kita ketahui. Q-nya adalah 10. Kemudian terlihat dari yang saya paparkan, yaitu min 2 sama dengan P per Q sama dengan delta Q per delta P, yaitu di hasilnya tertera dari yang saya sudah jumlahkan, yaitu min 0,2. Kemudian cross price. Nah, cross price elasticity of demand, yaitu PS per Q, yang dimana hasilnya tadi adalah 0,2. Kemudian delta Q per delta P, yang dimana penjabarannya adalah 2/10, kemudian dikali 1, yang dimana hasilnya adalah 0,2. Untuk pertanyaan yang B, yaitu untuk di pertanyaan B, yaitu price of the good P goes to $2. Nah, di sini ada kesalahan penulisan. Nah, pertanyaannya adalah what is the price elasticity of demand? What is the price elasticity of demand and what is the cross price elasticity of demand? Nah, untuk menjawabnya ini yang pertama adalah kita tuh harus menemukan jumlah yang dimana seharga $2, yang dimana Q sama dengan 10 min 2P plus PS. Nah, untuk penjabarannya adalah Q sama dengan 10 min 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan hasilnya adalah 8. Jadi price elasticity of demand yaitu P per Q atau delta Q per delta P, yang dimana penjabarannya adalah 2/8 dikali min 2, hasilnya adalah 1/8. Hasilnya adalah min 4/8. Dan untuk
penjabaran hasilnya lagi adalah 0,5. Jadi dijelaskan cross price elasticity of demand, yaitu PS, PS, maaf, PS per Q sama dengan 1 di, ya maaf, di sini ada kesalahan dalam penulisan. Nah, jadi cross price elasticity of demand yaitu PS per Q sama dengan 2/8 dikali 1, yaitu hasilnya adalah 0,25. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu suppose the demand for natural gas is perfectly inelasticity. What would be the effect, if any, of natural gas price controls? Nah, jadi saya akan menjelaskan pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, apabila sebuah elastisitas permintaan gas alam tidak sempurna, maka kurva permintaan membentuk vertikal. Maka dari itu, konsumen akan meminta jumlah yang sama, mau berapapun harganya itu. Dalam hal ini, pengendalian harga tidak akan mempengaruhi kuantitas permintaan, akan tetapi tetap menyebabkan kekurangan, yang dimana apabila kurva penawaran miring ke atas, harga yang diatur disesuaikan di bawah harga produk, maka tingkat permintaan sama dengan tingkat penawaran. Karena apa? Karena pemasok akan memproduksi gas alam lebih sedikit daripada keinginan konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu nomor 3, yang dimana soalnya adalah draw the indifference curve that represent the following individuals' preference for hamburger and soft drink. Indicate the direction in which the individual's satisfaction or utility is increasing. Nah, A. Joe has convex preference and dislike but hamburger and soft drink. B. Jen loves hamburgers and dislikes soft drink. If she is served a soft drink, she will pour it down the drain red, then drink it. And C. Bob loves hamburger and dislikes soft drink. If he is served a soft drink, he will drink it to be polite. The answer. Nah, untuk jawaban dari nomor 3 yang bagian A, yang dimana tadi soalnya adalah Joe has convex preference and dislike both hamburger and soft drink. Nah, saya akan menjelaskan. Terlihat pada keterangan di atas. Nah, pada soal yang di bagian A, menyukai hamburger dan soft drink tersebut. Gambaran kurva akan membentuk seperti ditekuk ke dalam, ke arah sebelumnya, bukan keluar. Kembali pada kasus di awal, Joe tidak menyukai keduanya. Kepuasannya meningkat ke arah asalnya, yaitu kepuasan individu. Preferensi menyiratkan kurva indiferennya yang akan memiliki bentuk normal. Dalam hal ini akan mengarahkan ke peningkatan kepuasan. Pada konveksitas juga menyiratkan bahwa apabila ada dua bundel, yaitu preferensi dan konveksitas, di mana konsumen tidak peduli, rata-rata dua bundel tersebut berada di antara yang disukai. Nah, terlihat dari gambar kurva yang saya gambarkan pada presentasi saya ini. Nah, bisa dilihat dan bisa dipahami juga. Nah, kemudian untuk jawaban yang bagian B, yang dimana soalnya adalah Jen loves hamburgers and dislikes soft drink. If she is served a soft drink, she will pour it down the drain red, then drink it. Nah, untuk jawabannya saya akan menjelaskan. Terlihat pada soal yang sudah saya bacakan pada bagian B di atas, yaitu Jen bebas membuang soft drink yang diberikan kepadanya tersebut. Karena apa? Karena Jen menganggap sebagai hal yang biasa. Dari itu Jen tidak peduli dengan soft drink yang seperti itu, walaupun
dengan jenis yang berbeda, maka sumbu vertikal terdapat pada hamburger. Kemudian kurva indifferentnya adalah garis horizontal. Horizontal yang, nah, teman-teman udah tahu kan, kurva indifferentnya adalah garis horizontal. Maka dari itu kepuasan Jen meningkat ke atas. Seperti yang sudah saya gambarkan kurvanya pada presentasi saya. Bisa dilihat teman-teman. Kemudian untuk jawaban yang C, yang dimana soalnya adalah Job loves hamburger and dislikes soft drink. If he is served soft drink, he will drink it to be polite. Nah, saya akan menjelaskan jawabannya dari soal yang telah saya bacakan bagian bagian C, yang dimana Bob akan minum soft drink dengan sopan. Jika Bob disediakan soft drink yang lainnya, nah, dia akan membutuhkan hamburger yang lebih banyak. Kenapa? Karena di saat yang sama untuk menyeimbangkan kepuasannya, disitulah Bob tetap Bob menjaga agar tetap konstan. Jika lebih banyak soft drink tetapi hamburgernya tidak sama banyak, jika lebih banyak soft drink tetapi hamburgernya tidak sama banyak dengan soft drink, maka dapat memperburuk utilitasnya. Karena apa? Karena yang lebih baik itu apabila hamburger lebih banyak daripada soft drink, maka dari itu utilitasnya akan meningkat. Seperti yang sudah saya jelaskan pada kurva yang ada di presentasi saya, bisa dilihat teman-teman, dan bisa diperhatikan lebih detail. Mungkin sampai di sini presentasi saya untuk memperjelas. Mungkin sampai di sini presentasi saya.